Berikut adalah rangkuman lengkap dari Sistem Informasi Strategi Organisasi dan Keunggulan Kompetitif Bab 2. Yang pertama, pentingnya sistem informasi dalam organisasi pendidikan. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi pendidikan. Penerapan teknologi ini membantu dalam berbagai aspek seperti manajemen proses bisnis, administrasi, pengelolaan akademik, dan layanan siswa. Dengan rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, organisasi dapat menganalisis dan mengubah proses kinerja yang ada untuk mengurangi efisiensi dan peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua, proses bisnis dalam organisasi pendidikan. Proses bisnis di organisasi pendidikan mencakup kegiatan utama seperti yang pertama, pendaftaran siswa. Sistem informasi membantu mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran siswa baru, mulai dari pengumpulan data hingga verifikasi pembayaran. Lalu yang kedua, penjadwalan. Dengan sistem informasi, jadwal pembelajaran, ujian, dan kegiatan akademik dapat dikelola dengan lebih baik, memastikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses. Lalu yang ketiga, pengelolaan akademik. Pengelolaan data mahasiswa, nilai, dan informasi terkait dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, akurat, dan efisien. Lalu yang selanjutnya, keuangan. Sistem informasi keuangan memungkinkan manajemen yang lebih efisien dalam pembayaran biaya kuliah dan pengelolaan transaksi keuangan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada rekayasa ulang dan manajemen proses pembisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau BPR melibatkan analisis mendalam terhadap proses-proses yang ada di sekolah, mengidentifikasi hambatan atau pemborosan, dan mendesain ulang proses tersebut untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi informasi sangat berperan dalam memfasilitasi proses-proses baru. Tahapan dalam rekayasa ulang proses bisnis meliputi analisis proses, mengidentifikasi kelemahan dalam alur kerja sekolah, perancangan proses baru, seperti mendesain ulang proses agar lebih efisien. Lalu selanjutnya ada implementasi atau menerapkan perubahan melatih sumber daya manusia dan memantau hasil. Lalu selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi, mengukur kerja dan efektivitas untuk penyesuaian lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya ada manajemen proses bisnis atau BPM, adalah pendekatan sistematis yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dari proses-proses bisnis yang ada. Jadi BPM ini melibatkan pemantauan analisis dan penyelesaian proses secara real time untuk mencapai peningkatan efisiensi. Lalu yang keempat, tekanan bisnis dan respon organisasi. Organisasi pendidikan menghadapi berbagai tekanan bisnis seperti persaingan yang ketat di antara institusi pendidikan, lalu yang kedua ada perubahan preferensi masyarakat terkait pendidikan, lalu yang ketiga perubahan teknologi yang cepat memaksa organisasi pendidikan berinovasi. Lalu selanjutnya, teknologi informasi mendukung respon organisasi dalam mengatasi tekanan ini dengan cara yang pertama, mengembangkan program baru dan layanan inovatif. Lalu selanjutnya ada optimasi proses, kegiatan proses belajar atau KBM. Investasi dalam teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan penyebaran informasi. Lalu yang kelima, keunggulan kompetitif melalui sistem informasi strategis. Keunggulan kompetitif dari suatu organisasi memiliki kelebihan dibandingkan pesaingnya dalam hal biaya, kualitas, atau kecepatan. Organisasi pendidikan dapat mencapai hal ini dengan menerapkan sistem informasi strategis yang membantu mengatasi tantangan seperti contohnya nih, ancaman pendatang baru, sekolah baru yang menawarkan teknologi, atau kurikulum inovatif. Lalu yang kedua ada kekuatan pemasok. Biasanya nih institusi pendidikan bergantung pada tenaga pengajar dan teknologi. Lalu yang ketiga, kekuatan pembeli. Siswa dan orang tua sebagai konsumen pendidikan memiliki daya tawar yang signifikan. Lalu yang selanjutnya ada ancaman produk pengganti. E-learning dan kursus online dapat menjadi alternatif bagi pendidikan formal. Lalu yang selanjutnya ada persaingan antar institusi. Persaingan untuk menarik siswa baru dan mempertahankan akreditasi. Lalu yang selanjutnya ada model 5 kekuatan Porter.
digunakan untuk menjelaskan bagaimana sekolah dapat mengelola tekanan kompetitif melalui penggunaan TI, strategi kepemimpinan biaya, diferensiasi, fokus, dan inovasi. Lalu yang keenam ada strategi keunggulan kompetitif dalam pendidikan. Beberapa strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif di dunia pendidikan meliputi yang pertama ada kepemimpinan biaya sekolah atau universitas, menawarkan biaya pendidikan yang lebih rendah dan tetap menjaga kualitas. Lalu selanjutnya ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini contohnya menawarkan program unik seperti kurikulum internasional atau program bilingual. Lalu yang selanjutnya ada strategi fokus, menargetkan segmen khusus seperti sekolah untuk anak berbakat atau inklusi. Berikutnya ada inovasi, menerapkan teknologi baru seperti virtual reality atau VR dan artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan pengalaman belajar. Lalu yang ketujuh ada penyelarasan bisnis teknologi informasi. Penyelarasan strategi bisnis dan teknologi informasi sangat penting untuk memastikan TI tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis. Penyelesaian yang efektif melibatkan komunikasi yang baik antara manajemen bisnis dan TI, pemahaman bersama tentang tujuan strategis dan investasi TI yang sejalan dengan prioritas bisnis. Karakteristik penyelesaian yang efektif meliputi komunikasi yang baik antara manajemen bisnis dan TI. Lalu yang kedua ada pemahaman bersama tentang tujuan strategis organisasi. Berikutnya ada investasi TI yang mendukung tujuan bisnis. Berikutnya ada manfaat penyelarasan. Ini mencakup seperti pengurangan biaya, peningkatan efisiensi. Lalu yang terakhir ada respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Lalu yang kedelapan implementasi dan evaluasi, penyelarasan bisnis dan TI. Untuk mencapai penyelarasan yang efektif, organisasi perlu yang pertama ada memahami strategi bisnis, organisasi secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada menganalisis kebutuhan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung strategi bisnis. Lalu yang selanjutnya ada merancang dan mengimplementasikan rencana untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan strategi bisnis. Lalu berikutnya ada melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem informasi terus relevan dan mendukung tujuan organisasi. Nah, kesimpulannya dari pertemuan kita pada hari ini adalah penerapan strategi keunggulan kompetitif dalam dunia pendidikan memungkinkan institusi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan tren pendidikan yang berkembang. Dengan strategi yang tepat seperti penyelarasan antara bisnis dan TI, sekolah dan universitas dapat memperkuat posisi mereka di pasar yang kompetitif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Sekian resuman pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.